Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Evita di episode 2 film All of Us Are Dead. Film dimulai dengan sebuah adegan bully yang direkam oleh seorang siswi di mana korban dipukul kakinya yang terpasang traffic cone atau pembatas jalan hingga tak bisa lari. Tiba-tiba datang segerombolan siswa dikejar zombie. Anak yang dibully tersebut tidak bisa melarikan diri dan kemudian digigit oleh zombie. Kepala sekolah mengatakan semuanya baik-baik saja dan memarahi semua guru karena ada laporan terkait wabah zombie ke polisi. Bupar tidak terima dan bersikeras untuk mendatangkan ambulans dan polisi untuk evakuasi siswa. Kepala sekolah tetap tak mendengarkannya dan menyuruh semua guru ke kelasnya masing-masing dan menyuruh siswa kembali ke kelas. Bupar kemudian keluar kelas untuk mengumumkan peringatan darurat kepada semua siswa. Saat akan menaiki tangga, terlihat siswa korban bully tadi berjalan dan menemui seorang guru yang menegurnya. Namun ia langsung menggigit guru tersebut. Bupar yang melihat kondisi tersebut langsung melarikan diri. Sedangkan suasana di kantin sudah sangat kacau dengan keberadaan zombie. Terlihat Chongsan menyelamatkan Onju yang hampir digigit oleh zombie. Mereka dan beberapa siswa lain kemudian berusaha melarikan diri melewati jendela kantin. Terlihat Guinam juga sibuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan melawan banyak zombie. Guinam melarikan diri ke dapur dan bersembunyi di bawah meja. Chongsan dan Onju yang berhasil keluar kantin kemudian berlari ke halaman sekolah. Mereka melihat sopir truk yang tergigit zombie menabrak tembok sekolah dan Chongsan mempunyai ide untuk pergi ke kelas melalui truk tersebut. Saat menuju ke kelas, mereka diserang banyak zombie hingga Onju menyemprotkan apar ke arah Chongsan yang kondisinya sedang terancam. Di sisi lain, Suyok dan ketua kelas yang berada di halaman sekolah juga berlari menyelamatkan diri dan pergi ke arah kelas menggunakan tangga. Chongsan dan Onju akhirnya berhasil memasuki kelas dan terlihat beberapa temannya juga yang sedang bersembunyi dan kemudian datang teman kelas mereka Daesu yang juga selamat. Chongsan dan teman-temannya kemudian berdiskusi bahwa yang telah berubah adalah zombie, seperti di Train to Busan. Ambulans yang membawa Hyunju, siswa yang tergigit hamster, kemudian tiba di rumah sakit. Sedangkan Pak Lee sedang diinterogasi oleh detektif. Pak Lee menyuruh detektif tersebut pergi ke rumah sakit dan mengkarantina Hyunju. Namun detektif tersebut tak menanggapinya dan meremehkan Pak Lee. Pak Lee yang sudah menyerah kemudian berkata, "Kita sudahi saja. Siapa peduli jika semua mati, karena di dunia ini penuh dengan orang jahat." Detektif tersebut kemudian bertanya tentang anak Pak Lee yang dikabarkan menghilang. Detektif itu meminta pengakuan Pak Lee bahwa dialah yang membunuh anaknya sendiri, namun takut tertangkap polisi. Adegan memperlihatkan asal virus yang Pak Lee buat, di mana ia meletakkan kucing dan tikus di kotak yang sama, dan terlihat kebanyakan tikus ketakutan dan diam di pojokan. Namun, ada juga tikus yang terlalu takut dan menyerang kucing karena hormon testosteronnya meningkat drastis. Pak Lee kemudian mengekstrak hormon tersebut dan memurnikannya kepada semua tikus agar tidak gemetar ketakutan. Ia kemudian menyuntikkan hormon tersebut kepada anaknya yang sedang dirawat. Ia berpikir bahwa anaknya akan jadi sangat kuat jika rasa takutnya akan berubah menjadi amarah. Namun, anaknya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan dan menggigit ibunya yang kemudian juga berubah. Pak Lee kemudian mencoba mencari obat dari penyakit tersebut. Namun obat tersebut hanya bertahan beberapa saat. Adegan berpindah memperlihatkan Hyunju yang sedang di ronsen tiba-tiba berubah menjadi zombie. Perawat yang tak mengerti dengan kondisi tersebut berusaha menenangkan Hyunju
Namun naasnya, ia malah tergigit. Perawat yang berhasil keluar dan membuka pintu memerintahkan orang di sekitarnya untuk melaporkan kepada polisi, dan semua yang berada di sekitar ruang radiologi kabur menyelamatkan diri. Sedangkan ia naas tergigit. Terlihat seorang siswi yang mengalami sakit di bagian perutnya pulang terlebih dahulu saat kekacauan itu terjadi. Di jalan ternyata ketubannya pecah. Film kemudian menunjukkan beberapa siswa atlet panah pergi ke SMA Hyosan. Setibanya mereka terkejut dengan banyaknya siswa yang berlarian dengan darah di badannya. Beberapa siswa yang berada di kelas tadi mendapatkan HP di tas Yongju, kemudian melakukan panggilan darurat ke polisi. Tetapi pihak kepolisian mengabaikannya dan menganggap sebagai lelucon siswa nakal. Namun tiba-tiba seluruh polisi mendapat panggilan dengan laporan sama mengenai keberadaan zombie. Karena tahu mengabaikannya, Onju menelpon pemadam kebakaran dan memberitahukan bahwa ada kebakaran di sekolahnya. Tim pemadam kebakaran kemudian bergerak cepat menuju SMA Hyosan. Di sisi lain, Nayeon bertengkar dengan ketua kelas menyuruhnya untuk pergi menemui Bu Park. Ketua kelas yang bersikap dingin tersebut kemudian merasa lucu karena baru dianggap sebagai ketua kelas ketika kejadian ini. Gyeongsu juga bertengkar dengan Nayeon dan tidak menjaga pintu. Tiba-tiba, Pak Kang masuk dan mengatakan ia baik-baik saja dan menyuruh semua siswa menumpuk kursi dan meja di depan pintu agar zombie tak bisa masuk. Namun beberapa saat, Pak Kang tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menggigit Minji, yang kemudian mulai menyerang siswa lain yang berusaha menyelamatkan diri. Mereka kemudian mengangkat kembali meja dan kursi yang menghalangi pintu dan keluar. Suhyok berkelahi dengan banyak zombie untuk menyelamatkan teman-temannya, sedangkan yang lain berusaha mencari kelas kosong lagi untuk bersembunyi. Mereka kemudian masuk ke ruang lab yang awalnya terkunci. Setelah berhasil menyelamatkan diri, ternyata HP yang dipegang Onju tadi jatuh dan dimarahi oleh Nayeon. Namun Gyeongsu mengatakan bahwa itu tidak penting sekarang. Nayeon tidak terima dengan perkataan Gyeongsu, kemudian terjadi adu mulut antara mereka berdua. Onju menyadari bahwa Suhyok tidak ada bersama mereka, kemudian merasa khawatir. Adegan berpindah ke atas atap yang memperlihatkan Eunji dan temannya itu yang mengatakan bahwa ia berharap semua orang mati. Sedangkan Guinam yang berada di dapur bersembunyi menendang temannya yang menangis ketakutan hingga digigit zombie. Di toilet terdapat Mijin yang sedang merokok, Junseong dan Halim yang berada di toilet yang sama. Halim mengatakan bahwa ia merasa pusing dan kepalanya sakit. Mijin yang mendengar percakapan itu memaksa Junseong membuka pintu dan mengunci Halim sendiri di kamar mandi. Mijin berkata Halim sekarang telah berubah menjadi zombie dan menjadi pemburu. Saat Halim berubah, mereka menyiapkan senjata untuk membunuhnya dengan kondisi Junseong yang ketakutan. Saat sedang melawan Halim, datang dua siswa atlet panah yang memanah Halim. Di sisi lain, Bu Park berada di ruang siaran menyiarkan kondisi yang terjadi sekarang dan meminta mereka untuk berlindung di tempat yang aman. Saat pemadam kebakaran regu 1 yakni ayah Onju dan dua teman lainnya sampai di kantor dewan, mereka disambut dengan zombie. Onju yang berada di kelas mengkhawatirkan keberadaan Suhyok yang hilang. Melihat itu, Isak yang merupakan teman dekat Onju menyuruh Cheongsan untuk membujuknya, namun ia tak mau dan malah bersikap marah. Isak kemudian pergi memujuk dan memegang tangan Onju dan mengatakan Cheongsan cemburu kepada Suhyok, namun Onju hanya menganggapnya sebagai candaan.
Tiba-tiba, Onju merasa tangan Ishak menjadi dingin, dan Ishak mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Teman-temannya pun curiga bahwa ia telah digigit dan menjadi zombie. Onju menenangkan Ishak dan memeluknya, namun Cheongsan menariknya. Tiba-tiba Ishak berubah menjadi zombie dan mulai menyerang mereka semua. Hingga akhirnya Ishak terlempar keluar jendela. Melihat itu, Onju menangis sedangkan beberapa teman lainnya sibuk menahan pintu dan jendela. Cheongsan berkata bahwa mereka tidak bisa terus di sini dan harus keluar menggunakan selang yang ada di depan kelas. Setelah berhasil mendapatkan selang itu, mereka bekerja sama untuk membuat lingkaran di selang dan mengikatnya agar bisa menjadi tumpuan kaki atau tangan, kemudian membuang tali itu ke arah jendela. Byung-soo kemudian turun menggunakan tali untuk mencari ruangan kosong. Saat melewati ruang siaran, Bu Park melihat Byung-soo dan menyuruhnya untuk masuk. Byung-soo kemudian menyuruh teman-temannya turun secara bergantian. Saat ingin keluar, ketua kelas menulis kertas untuk Suyok yang memberitahunya keberadaan mereka. Cheongsan menjadi orang terakhir yang keluar dari kelas. Saat ingin menaiki tali, terlihat zombie yang melompat berlari ke arahnya, dan tiba-tiba... Sekian rekap alur cerita dari episode 2 film All of Us Are Dead. Silakan komen pendapat kalian tentang film ini, dan nantikan episode lainnya, dan selamat menonton.